Semalam ya saya bahwa lagi kurang sehat, radang tenggorokan. Dan semalam juga saya batuk. Cuma pagi ini nggak batuk. Mungkin ini memang saya anugerah disuruh berdiri di sini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mau bertanya. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya bahwa apa yang kita kejar di dunia ini, atau apa yang target kita di dunia ini? Cari apa di dalam dunia ini? Ada yang bisa menjawab? Cari dunia pasti binasa. Cari dunia pasti binasa. Pas cari Yesus hidup. Sekarang saya mau tanya, yang sedang dalam pendidikan, kenapa Anda harus sekolah atau berpendidikan? Supaya apa? Supaya apa? Ya udah ikuti angin aja. bertemu dalam kasihnya. Hati yang berpengertian mendapatkan pengetahuan. Ada pengetahuan. Buat apa pengetahuan? Supaya bisa menjadi Bekerja, ya? Bisa. Bertemu dalam anugerah. Ada apa? Ada apa? Ada satu hal saya perhatikan, semua orang berusaha, berjuang dan segala macam hanya untuk mendapatkan satu, yaitu kebahagiaan. Ya? Ada satu kebahagiaan. Anda sekolah, kerja dan segala macam. Ya? Apa yang dikejar itu satu, kebahagiaan. Banyak orang yang mati menyesal karena tidak bahagia di masa hidupnya. Ya? Di sini ada yang tidak bahagia. Yang tidak bahagia angkat tangan. Bahagia. Pura-pura bahagia. Baik, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Matius 5 ayat pertama sampai yang ke-12. Jadi tentang ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap dengan judul perikop khotbah di bukit ungkapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Dari sekian jauh pembacaan firman Tuhan, hari ini saya mau kasih tema bahagia. Bahagia bisa kita lihat dari raut wajah. Pernah lihat orang yang tidak bahagia, yang mukanya kayak
berkusuk atau berkucuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Yesus ini di bukit ketika banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus meminta kesembuhan. Jadi dari berbagai penjuru datang kepada Tuhan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Setelah Yesus melihat banyak orang itu yang berbeda-beda, ada yang miskin, ada yang khawatir, ada yang gelisah dan segala macam. Mungkin ini bukan penyakit badaniah, tapi ini penyakit pikiran. Maka Yesus memulai khotbahnya di bukit dengan berbahagia. Artinya di dalam khotbah di bukit ini merupakan sesuatu penguatan kepada orang-orang yang berbeda-beda. Dimana karena banyak orang yang pada waktu itu ketika mereka menerima kesembuhan, menerima mukjizat, mereka menerima Injil itu, mereka percaya Yesus. Lalu bagaimana setelah itu? Apa yang Yesus lakukan supaya mereka kuat akan pilihan mereka itu? Yaitu pilihan bahagia. Pada ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Di sini ada banyak orang miskin. Semua ini orang Semua miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, miskin yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan miskin karena tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Saya yakin kita ini bukan orang-orang miskin. Kenapa? Karena kita punya. Ada yang tidak punya uang 1.000 rupiah di sini. itu juga uang. Itu juga uang. Jadi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah melihat di perjanjian lama orang yang miskin itu seperti budak yang tidak punya apa-apa, ya, yang bebas diperlakukan oleh tuannya. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Artinya berbahagialah orang yang menjadi hamba di hadapan Tuhan. Orang yang miskin itu kalau di perjanjian lama itu dijual. Ya, budak, hamba itu dijual. Jadi suka-suka hambanya musuh kemana? Bebas. Laku berapa terserah. Laku berapa terserah. Itu pun suka-suka hamba, tuannya mau dibunuh, mau diapain itu bebas. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang menjadi hamba. Ya, karena apa? Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi hanya yang menjadi hamba yang mempunyai kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sama-sama derajatnya itu agak susah disuruh-suruh. Ya, kita sama-sama mahasiswa, jangan ngatur-ngatur. Ya, kita sama-sama satu kamar, sama-sama semester 1, mau saya suruh-suruh. Oke, kalau senior yang suruh, saya turun, saya nurut, ya. Sama juga dalam dunia pekerjaan, kita sama-sama bos, jangan suruh-suruh. Itu masih ada anak buah, kayak gitu. Ada orang yang menyembuhkan diri dan menyamakan dengan Tuhan, tidak agak susah mengikuti arahan dari yang satu ini. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan di situ adalah orang yang mau menjadi hamba, orang yang mau merendahkan diri, ya. Orang yang mau merendahkan hati, itulah dia yang mempunyai kerajaan surga. Ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita, Yesus melihat banyak di situ yang berduka cita. Mungkin ditinggalkan oleh keluarganya karena percaya Yesus. Pada waktu Yesus lahir dan ketika Yesus mengajar itu banyak sekali permasalahan yang terjadi. Kadang-kadang saudara, kakak adik bisa berantem atau misalnya keluarga tidak menerima satu keluarga, anggota keluarga karena percaya Yesus. Itu merupakan salah satu duka cita yang lahir di dalam hati orang yang percaya Yesus karena dia diterima oleh keluarganya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Kemarin saya dengar bahwa Pak senior sedang mengalami duka.
Tentu di sana juga ada penghiburan. Haleluya. Ada penghiburan. Tetapi yang dimaksudkan Yesus di sini adalah penghiburan daripada Roh Kudus, penghiburan dari berkat, penghiburan dari yang Yesus katakan adalah berbahagia. Engkau berbahagia walaupun engkau berduka. Saudara, ada satu cerita. Ini adalah ada satu orang Kristen. Biasanya kalau di Jakarta ini rumahnya beda, kalau di kampungnya rumahnya jaraknya jauh-jauh. Nah, jauh-jauh. Kalau di Jakarta ini cuma satu tembok doang yang menjadi pembatas. Lalu di sebelahnya itu orang yang beda kepercayaan. Orang Kristen ini suka memutar lagu-lagu rohani. Banyak lagu-lagu rohani diputar. Dia beli speaker, dia pulang kerja pengen dengar lagu-lagu rohani. Saudara, orang yang di sebelah ini dia tidak senang. Sehingga yang kamarnya agak jauh dari tembok pembatas itu, dia pindahkan kasurnya, dia tidur di situ. Karena kalau pagi-pagi nanti ketika malam dia dengar lagu-lagu rohani, pagi-pagi dia ngoceh-ngoceh sama orang yang sebelah. Lalu orang Kristen ini berpikir bagaimana supaya dia bisa terima saya. Saudara, dia nyanyi, ambil gitar, taruh speaker, dia nyanyi begini. Tahu nggak lagu yang masihkah kau ingat waktu di desa? Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda tertawa di samping musola. Senang ya, gereja ternyata sudah diganti dengan musola. Pagi-pagi apa yang terjadi? Orang itu keluar sapa, bang, selamat pagi bang. Untuk membuat orang menerima kita itu sebenarnya gampang, tidak serumit yang kita pikirkan. Ya. Hanya karena kata gereja diganti dengan musola, orang yang beda kepercayaan itu jadi berteman sama dia. Hal yang simpel. Kenapa salah kalau misalnya di samping musola dia ketemu bercanda? Membuat orang bahagia itu gampang. Ya. Dari senyum saja kita bertemu, sudah orang lain yang kita senyumin merasa bahagia, merasa senang. Semua takutnya coba kalau misalnya pas saya keluar dari tanggung dengan muka begini, berani kau sapa? Agak ngeri. Ini habis emosi ini kayaknya. Jadi memulailah ya, menampilkan wajah-wajah yang bahagia. Apalagi kalau di Natal ini Bapak Ibu, ya, kebahagiaan muncul dari hati. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Natal itu banyak yang hal-hal yang tidak membuat kita bahagia. Karena pada dasarnya orang-orang Kristen, apalagi panitia-panitia ini hanya sibuk dengan aktivitas, hanya sibuk dengan hal-hal yang dipersiapkan. Yang kor hanya sibuk dengan kornya. Ya. Coba lihat nanti Natal tanggal 16. Coba diperhatikan. Yang banyak pastor coba perhatikan siapa yang benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Atau hanya di tengah-tengah khotbah lalu ada drama, semua mahasiswa yang ikut drama itu tukar baju. Firman Tuhan dinomor 2-kan. Tampilan yang lebih utama. Itu yang membuat dia bahagia, bukan firman Tuhan. Anda hanya bahagia sesaat ketika dipecah tangan ini. Wih, luar biasa, hebat. Lalu Anda bangga. Firman Tuhan di nomor 2. Ya, banyak itu. Bahkan ada yang berantem, Bapak Ibu. Ya, mulai dari pembentukan panitia, karena dia tidak masuk panitia, marah dia. Di sini ada. Ya, warna bajunya apa? Ya, memunculkan kebahagiaan bersama dengan Yesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan orang yang keras hati.
ya, kelemah lembutan. Mulai dari ucapan itu lemah lembut. Ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada orang yang suka lemah lembut dari cara berbicara, padahal dia musuh di balik selimut. Hati-hati juga dengan ini. Kadang-kadang kita agak susah membedakan mana orang yang tulus dengan orang yang curang. Lembutnya, ya, cari-cari muka. Dulu Pak Son, kemarin Pak Son yang khotbah di acara Natal kita pernah berbicara di sana bahwa jangan cari-cari muka, nanti dapat pantat. Gitu. Lakukan dengan tulus. Ketulusan itu penting, ya. Karena lawan misalnya orang yang kita buat bahagia ketika kita hanya berpura-pura, itu salah satu menunjukkan. Mungkin dia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang merasa haus, lapar akan kebenaran, tentunya dia mencari kebenaran itu. Orang yang haus pasti mencari air, bukan mencari makanan, ya. Orang yang lapar dia pasti mencari makanan. Demikian juga soal kebenaran. Ketika kita haus akan kebenaran, maka kita mencari kebenaran itu. Bagaimana kita mencari kebenaran? Ada beberapa dalam Alkitab ini yang mungkin salah persepsi, atau misalnya tafsiran-tafsiran. Saya mau tanya, karena ini kan Natal, saya mau tanya, Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Di mananya? Di kandang domba. Siapa bilang di kandang domba? Ada keterangan dalam Alkitab? Persepsi orang melakukan drama membuat kandang domba di situ. Ingat bahwa Yesus, Maria dan Yusuf pergi ke tempat penginapan. Mereka tidak punya tempat. Artinya kalau misalnya hotel, mereka sudah tidak ada kamar, sudah penuh. Lalu mereka tinggal di mana? Mungkin di samping, mungkin di teras. Lalu palungan kenapa ada? Biasanya orang berpandangan bahwa ketika ada palungan itu membuktikan ada domba di situ, kandang domba. Belum tentu. Kenapa? Karena pada waktu itu alat transportasi apa? Kuda, unta, keledai. Bisa jadi itu adalah tempat parkiran. Bisa jadi itu tempat parkiran, lalu di situ ada palungan memang buat makanan apa itu? Keledai, unta. Siapa yang bisa membuktikan bahwa itu kandang domba? Enggak ada. Haus akan kebenaran bukan? Kita perlu cari. Kayak guru sekolah minggu ini, jangan bilang bahwa Yesus lahir di kandang domba. Ya, kalau Anda tidak punya dasar ya, berkata bahwa Yesus lahir di kandang domba. Pastikan dulu Yesus lahir di mana. Ya, kalau kemarin itu ada banyak hal-hal yang baru, pendapat baru. Mereka berkata Yesus lahir di bawah pohon korma. Ya. Terus ada yang enggak, Yesus lahir di kandang domba. Kandangnya mana? Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Orang yang bermurah hati, ya, bukan berarti kita menuntut balas orang yang ketika kita bermurah hati kepada seorang, dia akan membalas kita. Dia bahwa kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya artinya kudus, ya, ada di bukan kemarin kita rapat, bukan moto itu kudus bakas, tetapi merupakan satu sifat. Jadi orang-orang Santosa ini adalah orang-orang yang melihat Allah karena suci hatinya. Amin. Berkarakter. Ya. Ya, ada ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di sini ada damai. Mana damai? Oke, damai. Siapa yang bawa damai ke sini? Ya.
Membawa damai artinya kita membawa kedamaian, bukan membawa permusuhan di antara dengan yang lain. Ya, bawalah damai, bawalah perdamaian antara satu dengan yang lain. Jangan jadi kambing hitam. Di sini ada yang kambing hitam? Enggak ada. Ayat yang 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini sudah kita lihat bagaimana rasul-rasul itu dianiaya. Ya. Kalau kita dicaci maki karena kebenaran yang kita sampaikan, itu jangan marah-marah. Ya, itu kita terima. Ya. Nah, di dalam ayat yang 10, karena engkau yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Tuhan menyampaikan ini dengan penganiayaan, dan Tuhan mengambil contoh dari nabi-nabi sebelumnya sehingga mereka tidak kaget. Dan dibuktikan setelah Yesus naik ke surga, bagaimana penganiayaan bagi orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah. Ya, ciptakan kebahagiaan. Ya, munculkan kebahagiaan itu dalam diri kita. Lakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia, cuma ya, ada perlakuan yang positif dan negatif. Ya, tapi maksud firman Tuhan adalah berlaku dalam sisi positif. Oleh pimpinan Roh Kudus, oleh pimpinan Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber damai, kami mengucap syukur bahwa kami telah mendengarkan kebenaran firman. Bagaimana kebahagiaan akan muncul dalam diri kami setiap kami percaya akan kebenaran firman. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar yang setia, tapi senantiasa kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat itu Tuhan, kami memberikan korban syukur kami, persembahan kami kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita menyanyikan pujian sungguh Bapa. Love
biarlah semuanya mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saat ini kita mau menyampaikan setiap doa syafaat kita kepada petugas. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu. Hatiku tenang. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, hingga kami ada pada saat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada pelayanan saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan berkarya di dalam setiap kehidupan mereka, terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Semua kami yang ada pada saat ini, berikan kami kesatuan hati untuk kami terus berkarya di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI, dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan,
supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, terorisme, serta berita-berita hoax. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap negara kami. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan ajaran-ajaran yang memecah belah bangsa kami. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemilihan presiden tahun 2024, kiranya semuanya berjalan dengan baik dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di seluruh Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita terus berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris direksi, manajer, staf karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asih Jaya di Condet, agar senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas, sehingga PT Santosa Asih Jaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asih Jaya agar senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya, agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Kami berdoa untuk tender PLN, UID Jateng, dan DIY pekerjaan HDD di Cilacap. Kiranya PT Santosa Asih Jaya mendapatkan proyek ini. Kami berdoa untuk tagihan ke PT Rekadaya, Elektrika Penyempurnaan Pembangunan Sutet, Ungaran, Pedang Progres 43% sebesar 353 juta rupiah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pengurusan pengembalian biaya retribusi proyek Ancol Kemayoran agar berjalan dengan lancar. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, Koperasi Santosa Asih Agape, PT Tunas Berkat Santosa, PT Multikarya Tusindo. Tuhan, kami berdoa untuk PT Riau Asih Jaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asih Ministry. Tuhan, kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa dalam klarifikasi dan negosiasi final penawaran pekerjaan direksi, CAT,
proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome Manggarai. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk PT Multikarya Tursindo agar mendapatkan proyek-proyek baru untuk membangun PT Multikarya Tursindo. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita terus berdoa untuk STT KSM Santosa ASI. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami terus berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa ASI di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Kami berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan Tuhan yang memberkatinya. Semua pokok doa ini kami percaya dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami. Biarlah dengan rendah hati kami terus berharap padamu, sebab hanya Engkaulah jalan kebenaran dan solusi dalam hidup setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa yang mengajarkan kepada Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. selesai. Baiklah Bapak Ibu, jika ada pengumuman dipersilakan. Shalom Bapak Ibu semua. Mengingat bahwa besok kita akan pelaksanaan Natal, tepatnya jam 4. Teman-teman semua mahasiswa, saya harap besok semua mahasiswa jam 4 sudah ada di sana. Haleluya. Menerima tamu juga jauh lebih cepat. Dan kali ini semua seksi berkoordinasi untuk apa yang akan kita siapkan, karena nanti malam akan ada dekorasi, khususnya di dekorasi. Segala perlengkapan yang akan diperlukan, yang akan dibawa, nanti kita akan koordinasi dengan bidang transportasi dan perlengkapan. Jadi semua didata keperluan kita, perlengkapan yang kita gunakan. Itu untuk semua panitia Natal. Dan hal-hal yang lain kita akan berkoordinasi dengan panitia. Untuk mahasiswa dan semua kita, besok kita akan siapkan diri, jaga kesehatan, karena sekarang memang lagi kondisi cuaca kurang baik, supaya semua kita semua sehat.
Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Akhir-akhir ini saya lihat mahasiswa banyak yang sakit ya. Dosen juga. Memang ada varian baru, tetapi juga memang ada pergantian cuaca. Yang saya maksud adalah tolong dijaga kesehatannya baik-baik. Yang pertama adalah tidur cukup. Yang kedua kebersihan dijaga. Kamar yang kotor itu juga mengakibatkan sakit penyakit. Ya. Kemudian kalau sakit ibu asrama atau kepala asrama, tolong semuanya dikumpulin di satu kamar supaya tidak menjadi sumber penularan kepada yang lain. Mudah-mudahan nggak COVID ya varian baru ya. Tetapi kita sendiri juga harus menjaga badan kita sendiri. Tidur cukup, jangan begadang, makan yang baik, dan kemudian minum vitamin C kali ya kalau ada ya. Minum yang banyak. Bu Kaci, saya minta tolong untuk kebersihan mahasiswa-mahasiswi sebelum libur, tolong diperiksa kebersihannya. Tadi saya sudah katakan kepada ibu asrama, mahasiswa itu bajunya jangan terlalu banyak. Bajumu ada berapa kan? Kamu ada berapa baju? Banyak. Saya itu mahasiswa baju saya cuma 5 pasang. Kuota itu terus dipakai. Kenapa? Supaya bersih terus. Jadi nggak ada yang bergelantungan. Sepatunya cuma 1, itu terus yang dipakai. Dari sepatunya 2 tidak. Sepatunya cuma 1, sepatu itulah yang ke gereja, sepatu itulah yang sekolah, sepatu itulah semua. Ya, supaya nggak terlalu banyak bahannya, supaya nggak terlalu banyak buku, juga supaya nggak terlalu banyak buku. Ya, shalom, selamat berlibur semuanya, selamat berpesta. Halo, sebagai dari saya di semester 1 atau jemaat GSA Jakarta Condet. Tinggal sebentar kita akan ada latihan karena nanti di Natal ada persembahan pujian dari GSA Jakarta Condet. Saja. Jika masih ada di persidangan, jika tidak ada lagi, ibadah kita telah selesai. Shalom.